Alhamdulillahirabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan tadkhulu al-akhirata yawmiddin wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdalul anbiya wa sayyidul mursalin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa 'azim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wahdi qalbi wa saddid bihi lisani. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadabbur wa tadbir wa nahwa al-ittiba' wa ibadah wa istifadah wal 'atha 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa radatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam pembahasan tentang kemuliaan para tabi'in. Di pertemuan-pertemuan yang lalu sudah kita bahas dua nama. Yang pertama adalah Al-Imam Sa'id bin Musayyab, dan di pertemuan terakhir minggu lalu sudah kita bahas tentang bagaimana kemuliaan daripada seorang tabi'in yang bernama Uwais al-Qarni. Maka sampailah kita kepada satu nama yang sering kita dengar, tapi banyak di antara kita mungkin yang kurang mengetahui bagaimana kemuliaan beliau, yaitu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Khilaf memang di antara ulama, siapakah di antara beliau bertiga, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, ataukah Al-Imam Sa'id bin Musayyab, ataukah Al-Imam Uwais al-Qarni? Siapakah di antara mereka bertiga yang menjadi paling mulianya, paling afdalnya para tabi'in? Setiap disebut namanya orang-orang saleh, maka di tempat itu akan turun rahmat dari Allah. Inda dzikri sholihin tatanazzalur rahmah. Ketika disebut orang-orang saleh dalam sebuah riwayat, maka di tempat itu akan turun rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala punya sampai di akhir. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu lahir di tahun kedua daripada sisa khilafah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 2 tahun terakhir daripada kekhalifahan Sayyidina Umar, Al-Imam Al-Hasan Al-Basri baru lahir. Dalam sebuah riwayat, beliau pernah kumpul, pernah belajar mulai dari 20 sahabat, 30 sahabat, bahkan dalam sebuah riwayat beliau punya guru itu ratusan para sahabat. Ada yang bilang guru beliau 20 sahabat, 30 sahabat, bahkan ada riwayat gurunya beliau dari kalangan sahabat saja itu ada 100 sahabat. Bayangkan kalau kita punya guru 100, apalagi kalau punya guru 100 dari kalangan sahabat, gimana nggak manfaatnya? Gimana nggak jadi ilmunya? Gimana nggak mulianya? Punya guru 100 sudah mulia, apalagi 100-100-nya semuanya adalah sahabat radhiyallahu anhu. Beliau meninggal pada tahun 116 Hijriah, hampir 14 abad yang lalu, pada usia 89 tahun. Dikatakan oleh Al-Imam Malik bin Dinar
bahwa Sayyidina Hasan Al-Basri ini, jika kita ketemu sama dia, selalu dalam keadaan sedih dan banyak menangis, seperti kita ketemu sama orang yang kematian ibunya. Imam Malik bin Dinar itu kalau melihat Sayyidina Hasan Al-Basri seperti melihat anak yang baru kematian ibunya, nangis terus. Dan Sayyidina Hasan Al-Basri ini, kata Imam Malik bin Dinar, kalau sudah ngomong, kalau sudah bicara, itu seolah-olah api ada di atas kepalanya. Artinya apa? Hati-hati kalau ngomong atas dasar rasa takut, tidak mengucapkan satu kalimat kecuali atas dasar takut kepada Allah, tidak berbuat satu tindakan kecuali atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu banyak nangis. Dan beliau Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kalau sudah duduk itu seperti duduknya tawanan yang sudah siap untuk dipotong kepalanya, dipenggal kepalanya. Duduknya karena takut kepada Allah, banyak nangis karena takut kepada Allah, tidak mengucapkan satu kalimat atau berbuat satu tindakan kecuali atas dasar takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu takut kepada Allah, takwa kepada Allah itu adalah sumber dari segala kebaikan. Sampai tidak khotib berdiri di atas mimbar, mau khutbah Jumat, mau khutbah Id, mau khutbah istisqa, khutbah apapun bentuk khutbahnya harus ada al-wasiyyah bil taqwa. Harus ada pesan wasiat ketakwaan dari khotib kepada jamaah. Karena pentingnya ketakwaan. Karena memang sumber dari segala kebaikan dunia akhirat, sumber dari segala peranti yang mulia itu terletak pada ketakwaan kita masing-masing, atau takutnya, bagaimana takutnya kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai dikatakan oleh Al-Imam Fudail bin Iyad, man khafallahu ta'ala dallahul khauf ala kulli khair. Barang siapa yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka takutnya dia kepada Allah akan mengiring pelakunya kepada segala kebaikan. Kita ini kalau takut kepada Allah, maka ketakutan kita kepada Allah itu akan membuat kita selalu menjadi orang baik. Tidak berbuat, tidak berucap, tidak bertindak, tidak memutuskan, tidak mengambil kebijakan, selalu baik. Ucapannya baik, tingkah lakunya baik, keputusannya baik, hubungan dia dengan Allah baik, hubungan dia dengan manusia juga baik. Ketakutan kita kepada Allah itu membuat kita selalu terarah langkah kita untuk selalu berbuat baik kepada siapapun. Selalu membuat kita terbimbing. Jadi takut kepada Allah itu juga merupakan pembimbing buat kita, pembimbing utama buat kita untuk bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita lihat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, karena beliau takut kepada Allah banyak nangis. Banyak nangis. Bahkan beliau itu kalau nangis seperti anak kematian ibunya. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri itu pernah mengatakan begini, balaghana anna rajulan yukhraju minan nar ba'da alfi sanah. Telah sampai kepada kami kabar, berita bahwa nanti di akhirat ada satu orang masuk neraka, tapi setelah 1000 tahun dia disiksa Allah dari neraka. Dia keluar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dari neraka. Telah sampai kepada telinga kami satu berita bahwa ada penghuni neraka setelah 1000 tahun diselamatkan oleh Allah masuk surga. Apa kata Imam Hasan Basri? Mudah-mudahan itu. Mudah-mudahan itu. Nah, kenapa ditanya sama santrinya? Karena orang itu sudah tahu, pastikan terjamin keluar dari neraka. Berarti Imam Hasan Basri khawatir masuk neraka keluar dari neraka. Sekelas Imam Hasan Basri. Bisa kita bayangkan bagaimana rasa takutnya beliau kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak pernah merasa aman dan terjamin dengan segala amal ibadahnya beliau. Afa aminu makrallah la yaman makrallah illa al-qaumul khasirun. Tidak satu manusia itu merasa aman dari keputusannya Allah, dari siksanya Allah, dari adabnya Allah kecuali orang yang rugi. Afa aminu makrallah, apakah mereka merasa aman daripada siksanya Allah? Ahli tahajud,
husnul khotimah. Ahli puasa yakin husnul khotimah. Ahli Quran yakin husnul khotimah. Ahli yakin diterima oleh Allah. Yakin imannya masih cakep. Yakin dia meninggal sesuai harapan. Walaupun ahli Quran, ahli sedekah, ahli masjid, ahli sholat, ahli ini, ahli itu, semuanya terkumpul pada satu orang, tetap tidak menjamin bagaimana akhir umurnya dia, tidak menjamin bagaimana nasib dia. Itu sudah cukup buat kita selalu takut kepada Allah. Ini hal yang Hasan Al-Basri. Kurang apa ibadah? Luar biasa. Kemudian telah sampai kepada aku satu berita kalau ada orang masuk neraka 1000 tahun kemudian dia menas dari neraka. Aku berharap orang itu adalah aku. Bukan berharap jadi penghuni neraka, bukan. Tapi beliau berharap keluar dari neraka setelah 1000 tahun. Loh, kenapa begitu? Berarti karena beliau takut masuk neraka, khawatir nggak keluar lagi. Khawatir nggak keluar lagi. Ya, kalau kita ini kan katanya takut sama neraka. Walaupun sedetik kita ini takut sama neraka, tapi perbuatan kita ini tidak mencerminkan dengan kemampuan kita. Nggak cocok, nggak sinkron. Nah, karena itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri juga pernah mengatakan dalam satu kalam. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri kata ulama, kalau sudah menguraikan kata-kata ya yusbih kalam dia, ucapannya mirip-mirip kalamnya para nabi. Ahli hikmah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah itu kalau sudah memberikan hikmah, pilih ngasih iman, dia ngasih iman aja pilih-pilih kok. Tidak semua orang ahli iman itu ahli hikmah, tapi setiap ahli hikmah pasti ahli iman, mukmin. Kita ini mukmin, tapi itu ahli hikmah. Ahli iman termasuk di atas pilihan Allah, bukan hanya menjadi seorang mukmin, tapi menjadi ahli hikmah. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan orang, Allah berfirman dalam Al-Qur'an, orang kalau sudah dikasih hikmah oleh Allah, maka dia telah diberi kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Lisannya dia ini menjadi penerus perjuangan Rasulullah SAW. Gimana caranya kita menjadi ahli hikmah? Ya mujahadah, ada lagi ahli ibadah nanti dengan kemaksiatan. Sudah sering kita bahas. Untuk menjadi ahli hikmah cuma sekedar ibadah, tapi juga menjaga kualitas hati, menjaga kualitas iman, memperbaiki kesalahan, kemudian selalu takut kepada Allah, kemudian memperbaiki kualitas ibadahnya, baru menjadi ahli hikmah. Beliau pernah mengatakan begini, innal mu'min jama'a ihsana wa khawfa. Orang yang beriman itu masuk. Orang yang beriman itu, seorang mukmin itu mengumpulkan dua hal. Apa itu? Kebaikan dan ketakutan. Baik, tapi takut, mukmin. Sebaliknya orang munafik mengumpulkan antara keburukan dengan perasaan. Orang itu sekalipun baik, tapi kalau dia punya iman, dia tetap takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga setiap selesai ibadah, dia selalu berharap mudah-mudahan ibadahku diterima. Dia masih takut kepada Allah, masih khawatir, masih cemas. Mudah-mudahan Allah menyempurnakan kekurangan dari ibadah-ibadahku. Ya Allah, aku mohon fadlan min Allah, kemurahan-Mu ya Allah. Kami tidak mengandalkan amal ibadahnya kami, tapi kami mengandalkan kemurahan rahmat-Mu ya Allah. Ya Allah, ampunan-Mu lebih luas daripada dosanya kami. Maghfiratuka awsa'u min dhunubi wa rahmatuka arja indana min a'mal. Ampunan-Mu lebih luas daripada dosanya kami, Allah. Masih punya harapan. Tapi di sisi yang lain, wa rahmatuka arja indana min a'mal. Rahmat-Mu lebih kami harapkan, lebih kami andal daripada amal-amalnya kami. Tak ada takut walaupun banyak amal. Itu jadi orang mukmin.
Allah neraka itu penuh gara-gara mereka. Kalau saya, maksiat yang saya dibandingkan mereka. Mungkin neraka ini penuh gara-gara koruptor. Saya bukan koruptor, dosanya saya tidak ada apa-apanya. Berbuat dosa, maksiat, melakukan pelanggaran dan perasaan. Insya Allah neraka itu penuh dengan koruptor. Berapa banyak oleh zaman Nabi Adam. Sampai yang koruptor misal. Fir'aun punya umat banyak. Qarun punya pengikut banyak. Namrud yang nyembah Namrud juga banyak. Belum dengan yang lain. Wah, paling neraka penuh gara-gara mereka. Kalau saya nilai kemaksiatannya saya, aman. Berbuat buruk dan merasa aman, munafik. Ini nasihat, salah satu nasihat dari Imam Hasan Al-Basri. Karena itu orang bodoh. Banyak di antara mereka menangis kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai diceritakan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu itu mata kanan dan kirinya, di bawah mata kanan dan kirinya itu membekas karena nggak pernah kering daripada air mata. Sekali waktu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu pernah mengatakan begini, kalau seandainya bukan karena hari kiamat, kalian tidak menyaksikan aku dalam keadaan seperti ini banyak nangis. Aku banyak nangis karena khawatir hari kiamat. Kalau seandainya hari kiamat nggak seperti yang kita bayangkan, aman semuanya, ya kalian nggak akan mendapati saya dalam keadaan banyak nangis seperti ini. Aku khawatir bagaimana nasibku ketika nanti hari kiamat. Sayyidina Umar Khattab. Dan Sayyidina Umar Khattab itu kalau sudah baca Idza Suwirat tentang hal ehwal awal mula permulaan kiamat sampai bagaimana matahari itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala, bumi dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai baca wa idza suhuf nusyirat. Catatan-catatan ketika sudah dibagi oleh malaikat atas perintah Allah kepada segala manusia. Langsung selambut sebenarnya. Karena takutnya kepada Allah. Kalau sekarang idza suhuf cuma menjadi perlombaan untuk enak-enakan bacaan. Enggak ada masuk dalam relung hati yang mendalam bagaimana makna kandungan isi daripada ayat idza syamsu kuwirat. Sayyidina Umar suara Sayyidina Umar enak atau enggak, cuma yang jelas beliau kalau sudah baca untuk menghayat, kalau sudah sampai kepada baca bahwa idza syuhufun nusyirat langsung pingsan. Dalam sebuah riwayat pernah sekali waktu beliau satu kali lewat satu rumah. Kemudian di dalam rumah itu ada seorang laki-laki yang sedang membaca ayat suci Al-Quran. Yang kebetulan saat itu dibaca oleh penghuni rumah tersebut ayat yang berbunyi Inna adzaba rabbika lawaqi'. Azabnya Tuhan pasti terjadi. Malahu min dafi'. Enggak ada yang bisa mencegah menangis daripada azabnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah turun dari kudanya. Kemudian nyari sedena, dapat satu pohon nyender di situ, keringetan, puncet, semabut, nangis sampai pingsan. Akhirnya dibawa, digombong sampai ke rumahnya. Ketika sampai rumah sakit sebulan. Itu yang menjenguk beliau selama sebulan. Gak tahu karena sebab apa sebenarnya bisa sampai sakit sebulan. Gak tahu. Hanya sebagai biji di antara mereka yang tahu penyebabnya adalah karena menghayati isi Al-Quran, karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna adzaba rabbika lawaqi' ma lahu min dafi'. Azab Allah pasti terjadi. Dan kalian bisa lari daripada azabnya Allah. Langsung linglung di rumah. Gerindep. Turun dari kuda, nyari sendena, nangis, ngaruan, pucat, semabut. Sama seperti anak kalau pada ibunya gimana? Tapi kenapa nangis? Sampai lupa makan, lupa istirahat, lupa ini, lupa itu. Ilingan ada ibu, mabuk. Itu. Cuman anak kepala ibu gak sakit 1 bulan. Ini lebih daripada seperti anak kepala ibu sakit sebulan. Ya. Berarti orang betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala cirinya adalah banyak nangis. Kalau kita kurang banyak nangis, ya itulah kualitas takwanya kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang itu kalau sudah takut kepada Allah, hati-hati kalau bicara. Jangan ngomong. Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu mengatakan begini, kalau aku menghina seorang perempuan
khawatir ucapanku ini membuat aku laki-laki, akhirnya dipermalukan oleh Allah, hamil dengan saya. Bani Israil jadi kera misalnya. Bani Israil berubah wujud manusia laki-laki, tahu-tahu hamil. Wah, ya lebih gampang buat Allah. Lebih gampang buat Allah mentakdirkan itu. Manusia jadi kera itu bisa. Apalagi laki-laki tahu-tahu berdiri turunnya, tahu-tahu hamil. Sayyidina Ali itu khawatir. Jadi orang sudah takut kepada Allah. Yang nggak mungkin dalam soalnya, kalau kita kan ada yang mungkin dan nggak mungkin. Gara-gara orang takut kepada Allah. Kalau pengen itu ngeremehkan. Tapi kalau orang punya takut kepada Allah, nggak pernah ngeremehkan dosa kecil. Nggak pernah ngeremehkan dosa kecil. Apalagi dosa besar. Dalam sebuah riwayat, kalau nggak salah hadis riwayat ini Tirmidzi dikatakan oleh Rasulullah SAW, tidak seseorang itu mencaci orang lain kecuali dia sebelum mati akan melakukan perbuatan yang dia caci. Kita kalau menuduh orang lain atau ngerasani tingkah lakunya orang, kata Nabi, kita tidak akan mati kecuali kita akan melakukan hal yang sama. Dipermalukan dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihat bagaimana Sayyidina Ali khawatir kalau mengumpat seorang wanita karena dia hamil di luar nikah, akhirnya aku bisa hamil juga kan? Malu gue lagi hamil. Gara-gara apa ini? Azab dari Allah, teguran peringatan dari Allah. Sayyidina Ali lagi tak ada tetangga hamil di luar nikah, wah isinya grup semuanya itu. Ya ketemu tonggo isinya itu juga. Ya salah, tapi ngerasanya juga salah. Bisa nggak nasihati, bisa malah ngerasanya. Nah, orang kalau sudah takut kepada Allah, hati-hati kalau ngomong. Nah itu, kalau kita ini mau cerdas, pernah nggak kita ini menyesal gara-gara diam? Jarang kita menyesal gara-gara diam. Coba ngomong, jarang ya. Tapi kalau kita menyesal gara-gara satu ucapan, sering. Lapor ngomong, itu sering. Lalu Luqman Al-Hakim mengatakan kepada anaknya, putranya, wahai putraku, aku tidak pernah menyesal gara-gara aku diam. Sama sekali aku nggak pernah nyesal gara-gara diam. Kalau seandainya ngomong itu perak, maka diam itu adalah emas. Kalau seandainya ngomong itu perak, bagus kan perak itu? Baik. Tapi diam itu adalah emas. Apalagi kita hidup di zaman seperti ini. Kalau dulu mulut bisa ngomong, sekarang jari bisa ngomong. Berarti resiko kita untuk banyak ngomong itu lebih besar daripada orang dulu. Kalau orang dulu mau ngomong, pakai mulut, nggak bisa pakai jari. Kalau sekarang, wah, dua-duanya bisa ngomong, jadi mulut sama jari. Sayyidina Abu Bakar karena khawatir ngomong satu hal yang nggak manfaat sampai ngemut batu. Dan kalau orang sekarang masih ngemut batu, jarinya masih bisa ngomong. Walaupun mulutnya mulu-mulu gara-gara banyak kerikil yang masuk ke mulutnya, tapi jarinya apa tangannya dikit juga, sehingga tangannya nggak bisa ngomong. Orang tua kita dulu jarinya nggak bisa ngomong, ngomong harus tulis, tulis, duduk ke kertas nih, baca pesan saya kan enggak. Tapi sekarang dengan media, ngomong apa juga dalam tulis. Paling enaknya nggak banyak komentar, nggak sok ngerti, nggak sok tahu, nggak sok bijak, nggak sok lebih daripada yang lain. Ya. Nilainya kita itu kalau kita sendirian, bukan nilainya kita kalau di grup. Wah, di grup bijak, kasih nasihat tidak masalah. Ini bukan saya ngomong bahwa kasih nasihat enggak, cuma komentar ada komentar, apa misalnya gitu, macam-macam. Ya zaman fitnah sekarang, apalagi kita hidup di Indonesia masih banyak fitnah terjadi. Paling enak
urusan orang lain kita di. Tapi ngasih nasihat, monggo silakan. Share apa pengajian, gue ngajak-ngajak saya. Oh, kalapnya Imam Hasan Basri mana demikian, bikin bimbing, share. Oh, baik, ada masalah. Ya, ingatkan soal perjalanan, oh baik, ada masalah. Tapi kalau sudah komentar urusannya orang, hati-hati, hati-hati. Satu, kita nggak tahu itu benar atau enggak. Yang kedua, kalau itu sampai nggak benar, berarti kita sudah fitnah orang. Yang ketiga, kalau begitu benar, kita berarti sudah merasani orang. Apa artinya? Ngomong kalau ada manfaat, nggak ada manfaat, nggak ada mudarat, diam. Ngomong kalau ada manfaat, nggak ada manfaat, walaupun nggak ada mudarat, diam. Ngetorno duit, itu manfaat. Ngeluarkan uang, nggak ada manfaat, walaupun nggak ada mudarat, ya rugi, tetap rugi, terbuang percuma. Masa mau ngeluarin uang 100.000 buat beli kerupuk? Manfaat nggak seberapa, mudarat juga ada. Manfaat nggak seberapa, mudarat juga enggak sih. Tapi kan rugi, 100.000 cuma beli kerupuk. Karena sama ngomong, ya memang nggak ada manfaat, tapi kan nggak ada mudarat, ya rugi. Mending zikir, mending baca Al-Quran dan lain sebagainya. Tapi jangan sampai nyesel kita nanti. Nanti kalau kita nyesel di dunia, kalau misalnya di akhirat, gara-gara banyak ngomong. Karena ada seorang ibu ditinggal mati anaknya ketika jihad syahid. Ibunya ngomong, syahid kamu anak, syahid kamu, syahid. Kata Rasulullah, iya mungkin dia syahid di dunia, tapi belum tentu dia syahid di akhirat. Mungkin dia pernah ngomong sesuatu yang tidak manfaat. Ya Rasulullah syahid di dunia, mati ketika di medan perang, medan pertempuran, bela agamanya, syahid. Katanya ibu syahid. Ya mungkin dia syahid di dunia, belum tentu syahid di akhirat. Kenapa? Mungkin dia ketika hidup dulunya pernah ngomong satu hal yang tidak manfaat. Jangan sibuk sama medsos, kecuali untuk kebaikan. Itu paling enak. Jadi nggak tambah sumpah. Kita melihat medsos sekarang tambah sumpah. Rasanya butuh komentar yang kadang-kadang. Sok kita ini paling ngerti politik, sok kita ini paling ngerti urusan ekonomi, kita ngerti urusan agama, kita mengerti kadang-kadang kita rasanya orang-orang yang mulia juga. Urusan mereka sama Allah. Nilainya kita bukan ketika kita di grup. Nilainya kita bukan ketika kita di grup. Komentarnya, oh berarti orang lain. Nilainya kita kalau kita sendiri, itu nilai kita. Kalau kita di rumah sendirian, apa kita TV? Nilainya kita itu ketika kita sendiri. Itu paling penting untuk kita fokus di situ. Saya harus cari nilai di mata Allah, bukan cari nilai di mata guru. Tapi yang gue harus jadi orang soleh untuk dakwah aja. Nah, gue jadi orang soleh untuk dakwah. Masa gue khusyuk baru sholat? Ya aja kebaikan kan orang soleh. Semuanya juga ngajak kebaikan. Orang kalau sudah takut kepada Allah tuh rendah hati, tak sombong, tak rasa lebih. Uwais Al-Qarni kalau sudah pangkat sama anjing, ya rebutan sama anjing dalam tanda kutip. Itu anjing dikasih, nih bagiannya kamu anjing, ini bagian. Naik sampah, bahasa Al-Qarni itu. Tapi bukan makan bangke ya, bukan makan sebenarnya. Mungkin ada orang bukan roti dan sampahnya sampah kering, kok malah ini bagian kamu anjing, ini bagian anjing. Kalau saya masuk neraka, kamu berbeda diri saya. Anjing, kalau saya masuk neraka, kamu berbeda diri saya. Ya, orang mau takut kepada Allah. Tidak ada kesombongan sama sekali takut. Dan Al-Imam Al-Hasan Basri, kalau sudah duduk seperti tawanan yang siap sudah tiba waktunya penggal. Kita mau dipenggal barang kita. Takut dari itu. Kepikiran hal yang lain. Aku pikiran sama sekali. Oh, mati kamu. Tuh gelas. Ini karena takut kepada Allah. Duduknya seperti orang yang takut karena mau dipenggal barang. Subhanallah. Orang kalau sudah takut kepada Allah, takut. Gak ada orang yang lebih takut kepada Allah lebih daripada Rasulullah SAW. Tahu, gak ada orang lebih tahu daripada Rasulullah. Kenapa? Gak ada orang yang lebih takut kepada Allah melebihi Rasulullah. Pernah sekali waktu dalam perjalanan Rasulullah SAW itu berburu kambing, dapat kambing
Rasulullah mau nyembelih. Sahabat bilang, jangan engkau ya Rasulullah, biar aku yang nyembelih. Sahabat yang kedua, saya yang kuliti ya Rasulullah. Sahabat yang ketiga, saya yang bakar ya Rasulullah, saya yang manggang. Rasulullah bilang, ya sudah kalau gitu aku yang cari kayu bakarnya. Nggak usah ya Rasulullah, biar aku juga kalau begitu. Wis Anda siap jadi sudah. Apa kata Rasulullah? Enggak. Aku nggak mau diperlakukan berbeda dengan orang lain. Aku nggak mau diperlakukan beda dengan orang lain. Karena aku khawatir itu termasuk daripada sikap kesombongan. Ya. Nggak mau diperlakukan beda di hadapan orang lain. Oh, ada yang boleh, ada yang manggang, ada yang kuliti, ada yang boleh. Ya sudah, kalau gitu saya cari kayu bakarnya. Nggak usah Rasulullah. Enggak, saya cari kayu bakarnya. Ayo kita bareng-bareng. Kalau saya diperlakukan beda siap jadi, aku khawatir saya sombong. Rasulullah saya takut sombong. Rasulullah saya khawatir kalau beliau itu bisa jadi sombong. Ya. Bukan Rasulullah itu nggak tahu kalau beliau itu pasti masuk surga, pasti selamat dari neraka. Bukan karena nggak tahu, tapi namanya orang takut kepada Allah gimana? Menguasai hatinya. Kalau sudah takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti saya katakan tadi, orang kalau sudah takut kepada Allah sesuatu yang nggak mungkin, dia nggak mungkin ya. Rasulullah sombong itu nggak mungkin, tapi kayak di depan mata. Bisa jadi saya sombong ya. Padahal nggak mungkin Rasulullah sombong. Ini ngajarin kita aja dulu. Kayak Rasulullah itu ada kemungkinan masuk neraka. Padahal nggak mungkin Rasulullah masuk neraka. Lah kok sih wedi? Ya karena yang nggak mungkin yang mungkin. Tapi orang itu kalau sudah tertipu dengan amalnya, yang mungkin saja, mungkin dia suka tiba-tiba bukan mungkin aku suka tiba kurang apa? Oh ya nggak mungkin saya ini tercabut, tercuri imannya saya. Lalu saya ahli ini ahli itu, istiqomah ini dan itu. Nah, yang mungkin dan nggak mungkin itu orang munafik. Tapi kalau orang mukmin yang nggak mungkin yang mungkin, karena takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sama seperti kalau kita ini penakut mau masuk kamar mandi. Kalau kita penakut mau masuk kamar mandi, bunyi gebrasak sudah dipikir macam-macam. Padahal ternyata angin, padahal ternyata kucing. Pikirannya kita kemana-mana. Ya nggak mungkin jadi mungkin kan? Karena kita takut. Sama orang kalau takut kepada Allah, nggak mungkin Rasulullah masuk neraka. Nggak mungkin Rasulullah nggak masuk surga. Tapi beliau tetap khawatir sombong, makanya gagal masuk surga, masuk neraka. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Saking takutnya kepada Allah, ya nggak mungkin, nggak mungkin. Nah, dan beliau itu Al-Imam Al-Hasan Basri adalah orang yang nggak butuh sama orang. Orang butuh sama beliau, tapi beliau adalah orang yang paling gak butuh sama orang. Ya, seorang sahabat pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana caranya saya ini bisa dicintai sama Allah dan dicintai oleh manusia sekaligus? Sekaligus. Kadang-kadang orang itu kalau dicintai sama Allah harus siap resiko dibenci sama manusia. Kalau kita menjadi orang baik di kampung harus siap dianggap sok oleh manusia. Kita ini kalau ingin dicintai sama Allah, kita harus punya mahar apa? Dibenci sama manusia. Kalau kita ingin disukai sama manusia, didemeni sama orang, kadang-kadang akhirnya kita harus siap menjadi orang yang dibenci sama Allah. Sering kita dapati hal-hal seperti dilematis, nuruti menungso, kalau Gusti Pangeran, nuruti Gusti Pangeran, enak menungso, sering. Suara sahabat tanya, caranya biar saya dicinta sama Allah dan Rasul dan manusia sekaligus. Gimana? Apa? Kalau kamu ingin dicinta sama Allah, zuhud sama urusan dunia. Jangan cinta sama dunia, kamu akan dicintai sama Allah. Sekaligus, kalau kamu sudah benci dengan dunia, zuhud sama dunia, kamu akan zuhud dengan apa yang dimiliki oleh orang. Kamu akan zuhud, benci, nggak suka, ya nggak berharap dengan apa yang dimiliki oleh orang lain. Sehingga kalau kamu nggak berharap dengan apa yang dimiliki oleh orang lain, orang akan cinta kepada. Intinya zuhud terhadap dunia. Orang kalau zuhud sama dunia, dia akan dicintai sama Allah. Dia juga akan dicintai sama manusia. Kalau ada orang datang ke rumahnya kita, minta bagian dari dunianya kita, atau pinjam saja dari bagian dunia kita, support kan? Support. Sama Allah juga support kalau kita ikut dunia. Kalau ada orang datang ke rumahnya kita, nggak pernah ngerepotin kita, senang kan kita? Senang. Sama Allah juga senang kalau kita ini nggak mau repot-repot sama urusan ini. Wis pasrah total kepada Allah. Kalau urusan saya, nasibnya saya, dunianya saya sudah diatur oleh Allah. Wis enak-enak diatur kok.
Lah kalau banknya kita collect, bank di mana kita lakukan collect, sering kita jadi collect. Begitu mau lari ratusan orang, jumlahnya triliunan, 1 rupiah nggak keluar. Naruh uang di bank miliaran, 1 rupiah nggak keluar. Itu kalau kita ada naruh. Tapi orang nggak mungkin meleset sih. Kekayaannya Allah itu nggak mungkin habis, nggak mungkin kolaps. Kebijayaannya, kekuasaannya, kekayaannya nggak mungkin kolaps. Dan ada Allah enak, nyaman, rehat, apa yang nggak stres? Tapi kalau ada makhluk, pegel, nggak ada makhluk, banyak kecewa, banyak berharap, banyak kecewa. Berapa kali kita dikecewakan oleh manusia? Cuma saya mau tanya, pernah kita dikecewakan Allah sekali? Itu belum sih nggak belajar gitu. Si tetap dengan nama makhluk, nggak dengan manusia. Kita itu sudah bolak-balik makan hati gara-gara manusia. Itu tetap dengan manusia. Kita nggak pernah kecewa kalau kita nyari Allah. Ya tetap kita nggak mau bakal sama adanya Allah. Itu kan aneh. Banyak berharap kepada manusia, banyak kecewa. Kalau kita mau mengandalkan manusia, sesiap apa kita untuk kecewa? Kalau kita kepingin hidup senang, tenang, tentrem, ayem, wis nggak urusan sama makhluk, apalagi apa yang dimiliki oleh makhluk. Cukup saya punya Allah, hasbunallah dan ni'mal wakil. Lalu kita ini mau melangkah dari masjid, kita tahu setelah kita keluar dari masjid, belok kanan atau belok kiri? Ya belok kanan, tips sepeda motor saya di sini kok belum tentu. Pas kita mau belok kanan, ada teman kita panggil, belok kiri ya. Pas belok kanan, alhamdulillah, preset, nggak situ. Kita melangkah kemana? Kalau di segi kanan atau kiri, kita nggak tahu. Nggak tahu. Allah tahu. Saking detailnya Allah ngurusi kita, sampai keluar dari sini kita pakai kaki apa nanti dia takdirnya. Langkah ke kanan kiri, Allah ngatur gitu. Siapa manusia yang bisa ngatur kita sejauh ini? Enak ada Allah. Sampai sedetik itu kita dipuji sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, diatur sama Allah, dicukupi semuanya. Mustahilnya dinafiyah merasa cukup dan apa dimiliki oleh orang lain. Ya boleh minta tolong itu boleh, tapi nggak ngandalkan. Bukan, tetap ngandalkan Allah. Ya namanya makhluk sosial pasti butuh bantuan orang lain, tapi ngandalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmat dari Allah berkat nama-nama orang mulia. Kita sebut sejarah-sejarah mereka dan mudah-mudahan kita bisa niru mereka semaksimal mungkin dan mudah-mudahan kita kumpul sama mereka nanti ada di akhirat di surga Allah bersama Rasul